Halo semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Cakrawala Ilmu, membuka ruang cakrawala kehidupan. Oke teman-teman, sebelum beranjak ke video kali ini, saya akan menyampaikan step by step ketika kalian menonton di Cakrawala Ilmu ini. Untuk yang pertama, kalian akan mendapatkan opening. Opening di sini berupa ungkapan atau kata-kata ketika saya akan menyampaikan sebuah materi atau pengetahuan kepada kalian. Terus yang kedua, tentunya kalian akan mendapatkan ilmu yang berupa materi atau isi yang ditanyakan oleh video kami di sini. Dan yang ketiga, seharusnya yang ketiga itu feedback, dikarenakan kita ini bertemu secara virtual, jadi penutup dulu, baru yang terakhir, yang keempat itu feedback. Kenapa feedback enggak ditaruh ke yang ketiga? Karena kalau misalnya kita ketemunya secara face to face, ketemu langsung, itu bisa saja feedback dijadiin ke nomor ketiga. Karena kita secara virtual, jadi penutupan dulu baru feedback. Feedback di sini berupa apa? Komentar, berupa tanggapan kalian, tanggapan untuk video yang kalian tonton di Cakrawala Ilmu ini tentunya, atau berupa pertanyaan-pertanyaan apapun itu yang notabene itu komentar gitu. Nanti ketika kalian sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Nah, untuk video kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian semua bagaimana sih caranya menjadi MC di acara lamaran, engagement, atau khitbah. Nah, untuk yang pertama, ketika kalian ingin menjadi seorang Master of Ceremony, MC atau pembawa acara, baik di acara formal maupun non-formal, kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apa aja sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, mental. Ketika kalian berada di tengah-tengah audiens, kalian harus siap mental, harus siap fisik, pokoknya semuanya harus udah siap. Jadi ketika kalian sudah beranjak ke acara, kalian cukup tarik nafas, lalu tenangkan hati kalian. Nervous sih pasti ada. Kalau nervous, baik yang udah profesional dalam master of ceremony, dalam membawakan acara, ketika ingin membawakan suatu acara pasti nervous selalu ada. Tetapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa nervous itu dan mengurangi nervous itu supaya tidak mengganggu jalannya acara yang akan kita laksanakan. Nah, kali ini bagaimana sih Kak caranya untuk membawakan acara lamaran gitu atau khitbah ya? Tentunya saya akan menyampaikan dan akan kasih tahu ke kalian semua susunan-susunan acara yang harus dilakukan dan wajib dilakukan ketika dilaksanakannya sebuah lamaran atau khitbah. Nah, kalian bisa baca dulu di sebelah sini. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Kalau udah, yang pertama, ketika acara mau dimulai, acara yang pertama kan tadi pembukaan ya. Nah, sebelum ke pembukaan, pasti rombongan-rombongan dari pasangan pria dan juga keluarganya kan datang. Kalian sambut, jangan sampai ketika rombongan keluarga pria datang, kalian diam aja dan cukup kalian pembukaan. Enggak, jangan gitu. Jadi kalian ucapkan selamat datang kepada keluarga pria. Misalnya kayak gini. Kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Jojo Suharjo beserta Ibu Haji Siti Rosnaiti. Disambut bahagia oleh keluarga besar Bapak Dr. Andes Wahab beserta Ibu Susi. Maka dari itu kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Nah, itu contoh berupa sambutan. Sambutan ini sangat penting, teman-teman semua. Kenapa penting? Bayangkan, ketika kita datang ke suatu tempat, misal kita datang ke sebuah cafe and resto lah, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang hangat
dari pelayan-pelayan tersebut, apa yang kita rasakan? Pasti, aduh, kenapa saya tidak mendapat sambutan? Kenapa saya tidak diterima dengan hangat di sini? Gitu kan? Beda lagi ketika kita misal datang ke sebuah kafe dan resto. Terus pelayan mengucapkan, "Selamat malam Pak, selamat datang di resto kafe kami." Nah, beda lagi rasanya. Oh iya, ke kitanya juga enak dan ngerasa nyaman. Itu tentunya. Untuk selanjutnya, yaitu kita beranjak ke pembukaan. Tapi sebelum ke pembukaan, kalian pastikan keadaan di sekitar acara itu sudah khidmat, tidak ada yang lalu lalang ke sana kemari. Pokoknya kalian harus membuat audiens itu khidmat, tenang, dan tentunya tidak ramai sehingga bisa mengganggu lancarnya kegiatan acara. Ketika sudah khidmat, baru kalian beranjak ke acara pembukaan. Nah, pembukaan di sini apa sih Kak yang harus disampaikan? Misal kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur kepada Yang Maha Ghafur. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul dalam acara khitbah atau tunangan antara Rian Hardiana beserta Gina Silviana. Ya, itu berupa pembukaan. Lalu nanti kalau setelah itu kalian memperkenalkan diri sebagai seorang pemandu acara, misal kayak gini. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Dei Anggraini yang akan memandu acara lamaran kali ini dari awal acara hingga acara selesai. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore, siang, atau pagi ini. Nah, lalu bacakan susunan acara yang tadi. Ketika sudah dibacakan, langsung beranjak ke acara pembukaan yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika itu sudah beres, baru kalian buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketika kalian sudah mempersilahkan kepada perwakilan yang akan membacakan ayat suci Al-Quran, kalian jangan lupa untuk terus memperhatikan audiens. Nah, ketika sudah beres membacakan ayat suci Al-Quran, ketika kalian melihat audiens yang masih banyak yang berlalu lalang, kalian jangan sungkan untuk mengingatkan kembali. Misal kayak gini, kami himbau untuk seluruh tamu undangan yang berada di kegiatan atau yang berada di lingkungan acara, mohon untuk tidak meninggalkan tempat duduk yang telah disediakan, karena kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Nah, itu contohnya. Oke, next kita ke acara yang ketiga. Ketika sudah pembacaan ayat suci Al-Quran, jangan lupa kalian untuk memberikan sepatah atau dua patah kata. Misal kayak gini. Terima kasih kepada Bapak Haji Yanto yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan harapan semoga acara lamaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara bisa berjalan dengan lancar dan juga khidmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu contohnya. Lalu next ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian maksud dan juga tujuan dari keluarga pria. Nah, untuk perwakilan kali ini boleh sama bapaknya, boleh sama kakeknya, kakaknya, pokoknya kerabat yang paling berwenang ya terhadap calon pasangan pria tersebut. Gitu. Ketika sudah disampaikan maksud dan tujuan kedatangan keluarga pria ke sini mau apa, lalu dilanjut pengenalan keluarga, nanti kalian langsung mempersilahkan dari perwakilan keluarga wanita agar segera memberikan jawaban kepada keluarga pria. Misal jawabannya antara ya atau tidak ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya kayak gitu udah jelas iya. Cuman kita sebagai simbolis maka diadakannya acara lamaran gitu. Nah, untuk penyampaian penerimaan maksud dan juga tujuan dari keluarga wanita,
Di sana sekaligus juga pengenalan keluarga. Jadi tidak ada ulangan antara pihak keluarga gitu. Jadi semuanya berikut pengenalan keluarga. Kalau misalnya sudah, baru beranjak ke penyerahan seserahan. Penyerahan seserahan maksud di sini ketika keluarga pria datang, itu tidak mungkin mereka tidak bawa apa-apa. Pasti seenggaknya bawa hantaran-hantaran seperti makanan, kebutuhan wanita, atau apapun itu. Nanti kalian jadiin simbolis aja yang diserahkan oleh ibunda dari pasangan wanita dan ibunda dari pasangan laki-laki. Yang jelas diserahkan itu dari ibunda pasangan pria ke ibunda pasangan wanita gitu. Itu sebagai simbolis aja, nanti difoto lalu didokumentasikan. Next, ke acara selanjutnya yaitu penanyaan maksud dan juga tujuan kepada pasangan pria tentunya. Nah, di acara kali ini ketika kalian sudah menanyakan maksud dan juga tujuan ke pasangan pria, kalian harus bisa mencairkan suasana. Karena apa? Karena ini merupakan puncak dari acara lamaran tersebut. Ketika kalian sudah menanyakan maksud dan tujuan kepada calon pria, kalian mendatangkan calon pasangan wanitanya. Nah, ketika kalian akan mendatangkan calon pasangan wanita, kita akan diselingi games biar tidak terlalu gugup, biar tidak terlalu formal, itu juga boleh. Dan apabila tidak mau diselingi games karena acaranya pengen formal, itu juga tidak apa-apa. Gitu. Ketika pasangan wanita sudah datang, nanti kalian usahakan harus bisa membuat pasangan tersebut benar-benar menjadi pasangan yang paling bahagia pada hari itu. Ketika sudah, pria sudah menyampaikan maksud dan tujuannya, lalu pasangan wanita sudah menerima, lalu lamaran sudah sah, sudah resmi pasangan tersebut lamaran, langsung ke acara selanjutnya itu pemasangan cincin. Gimana sih Kak teknis dari pemasangan cincin? Kalau kata orang tua zaman dulu, ada yang cincinnya cuma satu, yaitu dari laki-laki, ya dari pria aja ke wanitanya gitu. Dan itu namanya bukan lamaran kalau kata orang tua zaman dulu, tapi namanya tali kasih gitu, ngikat dulu. Bahasanya ngikat, tapi kalau sekarang beda lagi, rata-rata orang lamaran itu cincinnya 2. Nanti yang pakainya pasangan dua-duanya gitu, wanitanya sama prianya. Nah, untuk teknis pemasangannya, yang pertama itu dari ibunda pasangan pria ke pasangan wanita. Dipasang di jari manis sebelah kiri. Nah, untuk yang kedua, lalu dari ibunda pasangan wanita ke pasangan pria. Sama di jari manis. Mau di sebelah kiri, sebelah kanan sih sama aja, tergantung enaknya gitu. Jangan lupa didampingi sama ayah dari pasangan wanita dan juga pasangan pria. Gitu para teman-teman semua. Next ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Ketika kalian sudah berada di puncak acara yang tadi yaitu pemasangan cincin, usahakan kalian jangan langsung beranjak ke acara selanjutnya. Jadi ada sepatah dua patah kata yang bisa menjadi selingan dari acara ke acara berikutnya. Gitu. Ketika sudah ada sepatah dua patah kata yang kalian sampaikan, baru kalian beranjak ke pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak ya. Ketika sudah, nah ketika pasangan yang mau lamaran itu suka ada yang mempermasalahkan antara penutupan dengan ramah tamah atau foto. Ada yang mau penutupan dulu baru ramah tamah atau foto, dan ada juga yang ramah tamah dulu baru penutupan gitu. Itu tergantung ke keluarga dan pasangan yang akan lamaran. Nanti kalian tinggal tanyakan lagi aja teknisnya mau kayak gimana. Biasanya itu lebih ke penutupan dulu ketika sudah pembacaan doa. MC menutup, baru kita melaksanakan ramah tamah atau foto-foto. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ramah tamah atau foto dulu sebelum penutupan, otomatis ketika kita akan menutup acara, audiens 90% pasti udah pada bubar. Ya, sebagian udah pada bubar. Tapi ketika kita menutup dulu acara ketika sudah pembacaan doa,
otomatis semua audiens masih berada di tempatnya masing-masing, belum beranjak kemana-mana. Ya, maka dari itu kita tutup dulu dengan penutupan menurut enaknya kata-kata kita masing-masing, lalu baru kita beranjak ke ramah tamah atau foto. Gitu, teman-teman semua. Nah, itulah susunan-susunan acara dan penjelasan-penjelasan ketika kalian menjadi seorang pemandu acara, master of ceremony di acara lamaran, engagement, atau khitbah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan juga subscribe agar konten dan juga channel ini bisa membantu kalian untuk mendapatkan ilmu baik berupa ilmu pendidikan maupun ilmu non-pendidikan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di video next selanjutnya. Ingat, jangan lupa untuk mengasih feedback. Feedbacknya berupa apa? Komentar di bawah ini, baik berupa tanggapan maupun pertanyaan. Oke, ditunggu. Dah.